Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qadara bil jama'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz, wabil khusus guru kita Mukarram Bapak Ustaz Amin Nur Yamin, juga para sesepuh, para tokoh pengatur acara, Bapak sekalian jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, juga kesempatan untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita. Alhamdulillah, kita bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan talim rutin di setiap malam Ahad. Semoga segala rangkaian amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga juga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para tabi'in dan tabi'at, termasuk kita semua. Semoga kelak di yaumul kiamah kita mendapatkan pertolongan dan syafaat dari baginda Nabi Agung yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan materi ringan saja. Ringan, tapi insya Allah di balik ringan ada keistimewaan, ada kedahsyatan di dalamnya, yaitu tentang keutamaan atau dahsyatnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita selalu mengamalkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran di dunia pun juga kelak di akhirat. Jadi Allah dengan wasilah istighfar kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan di dunia, bahkan juga keutamaan yang akan dirasakan oleh kita semua nanti di akhir. Bahkan kedudukan istighfar di dalam Al-Quran ternyata
ternyata Allah Subhanahu wa taala setarakan dengan pahalanya orang yang sabar, orang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yakni surat Al-Imran ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Ini salah satu keutamaan istighfar yang Allah tunjukkan, bahwa janganlah dianggap istighfar itu sesuatu yang sepele. Ternyata di antara penjelasan yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quran adalah setara. Pertama, as-sabirina, pahalanya orang yang senantiasa mendawamkan istighfar yaitu sederajat dengan orang-orang yang sabar. Dan sabar itu, Bapak sekalian, bukan suatu amalan perbuatan yang mudah. Kemudian was-sadiqina, Allah tandingkan, Allah setarakan pahala istighfar itu dengan orang-orang yang jujur, as-sadiqin. Kemudian wal qanitina, juga Allah setarakan pahalanya orang-orang yang beristighfar, yaitu orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, orang senantiasa taat kepada Allah. Kemudian wal munfikina, juga Allah setarakan pahalanya dengan orang-orang yang ahli bersedekah, ahli. Jadi kalau kita belum mampu bersedekah yang banyak, seperti para donatur-donatur panagia yang selalu infaknya, sedekahnya besar, maka dengan amalan istighfar itu juga luar biasa. Allah setarakan minal munfikina, dari orang-orang yang berinfak. Jadi setarakan pahala istighfar dengan pahala orang-orang yang berinfak. Lalu kapan waktunya mustajabnya kita beristighfar? Di ayat selanjutnya firman Allah adalah wal mustaghfirina bil ashar, orang yang senantiasa mengamalkan berzikir, mendawamkan istighfar, memperbanyak istighfar, yakni bil ashar, di waktu-waktu sahur, sepertiga malam, bangun jam 3, sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud. Kemudian disitulah kita perbanyak istighfar. Inilah kedahsyatan istighfar yang Allah tunjukkan, diantaranya Al-Imran 17. Pertama, Allah setarakan pahala orang yang selalu berzikir dengan mengucapkan istighfar, apalagi di sepertiga malam, sebelum fajar, sebelum subuh, maka Allah setarakan pahalanya dengan orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ahli infak. Maka ini kehebatan, keistimewaan diantaranya kalimat istighfar.
Bahkan istighfar atau dengan istighfar akan mempercepat diijabahnya doa. Ini suatu keistimewaan, kehebatan, kedahsyatan daripada istighfar. Akan mempercepat kabulnya doa. Jadi kalau kita punya doa yang panjang lebar, banyak, macam-macam, ya, urusan dunia, cukup singkat saja dengan istighfar. Tinggal kita kondisikan istighfar yang kita bacakan, yang kita dawamkan, pilih, lakukan di waktu-waktu yang mustajab. Di antaranya tadi di malam, di sepertiga malam sebelum fajar. Bahkan ketika bainal khutbah ini, ketika di antara dua khutbah, imam selalu mengucapkan astagfirullah, beristighfarlah kepada Allah. Maka itu juga momen yang tepat. Manfaatkan di antara dua khutbah dengan bersolawat, zikir, atau dengan istighfar. Maka dengan istighfar itu sudah mewakili doa-doa kita yang kita inginkan, kita panjatkan kepada Allah akan terkabul. Karena pertama, jaminan orang yang selalu mendawamkan istighfar adalah ampunan Allah atas segala dosa, dan kedua adalah dikabulnya doa. Maka di momen yang tepat, singkat tapi mustajabah adalah di bainal khutbataini, di antara dua khutbah, istighfar dan sholawat. Ada suatu kisah, Pak. Mungkin Bapak sekalian sudah sering dengar ya satu kisah. Ini juga menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya istighfar yang selalu didawamkan. Semoga menjadi tambahnya keyakinan kita untuk selalu menzikirkan istighfar. Ada satu kisah, yakni Syekh Ahmad bin Hanbal. Itu sudah masyhur. Siapa beliau? Syekh Ahmad bin Hanbal. Beliau itu sedang melakukan perjalanan ke Mesir. Di tengah perjalanannya merasa letih, merasa capek dan sedih. Kemudian dia bersinggahlah istirahat di satu masjid. Setelah dia masuk ke masjid, ternyata diusir, Pak. Tidak dikendaki oleh pengurus masjidnya, diusir. Mungkin ini sudah sekeniar Allah. Mungkin dia pengurus masjidnya itu tidak tahu kalau beliau itu yang masuk ke masjid itu adalah seseorang syekh, ulama besar. Sehingga diusir, mungkin takut kotor dan sebagainya, atau memang sudah aturan dari pengurus masjid. Diusir. Syekh Imam Ahmad diusir. Kemudian setelah diusir, beliau tetap mengikuti apa yang diinginkan oleh pengurus masjid tersebut. Akhirnya beliau bergegas keluar dari masjid itu, mencari tempat peristirahatan yang lain. Lalu kemudian bertemulah beliau dengan seorang pedagang roti. Mungkin sudah sering dengar cerita ini, kisah. Bertemulah, istirahatlah dengan seorang pedagang roti. Beliau Syekh Ahmad itu sangat-sangat sopan, ya, sangat-sangat jujur, sangat baik. Hanya menyapa si pedagang roti, ya Syekh, dengan sebutan Syekh, karena beliaulah orang yang sopan dan selalu menghormati kepada sesama. Maka dengan sebutan panggilan Syekh, tentu ya Syekh,
Izinkan saya istirahat sejenak bersama dengan Syekh. Kalau bahasa kita kan kisanak gitu ya. Kisanak, orangnya kenal kisanak. Izinkan saya mau duduk istirahat di tempat dagang kisanak. Maka respon dari si pedagang roti sangat santun, sopan, akhirnya mempersilahkan Syekh Ahmad untuk istirahat. Nah, lalu kemudian Syekh Ahmad memperhatikan si pedagang roti itu ketika dia mengadoni adonan tersebut selalu terdengar kalimat istighfar yang keluar dari si pedagang roti itu sambil ngadonannya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Akhirnya Syekh Ahmad itu keheranan, terharu dan bertanya kepada si kisanak, si pedagang roti itu, ya Syekh, apa sih dasarnya, apa sih hebatnya istighfar? Saya pengen tahu, tolong jelaskan. Itu bertanya Syekh kepada si pedagang roti. Maka si pedagang roti balik menjawab seraya menjelaskan, ya Syekh, istighfar ini saya dawamkan sejak dulu karena saya yakin dan saya sudah merasakan doa-doa saya yang selama ini saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang dikabul. Semuanya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu ya Syekh yang sampai hari ini saya mau, dan doa ini satu-satunya doa yang belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selesai bertanya, ya bisa doa apa yang belum terkabul? Maka si pedagang roti menjawab, saya selama ini sudah merasakan doa-doa saya dengan wasilah istighfar saya semuanya sudah dijawab oleh Allah, tapi satu doa yang saya inginkan, yang saya rindukan sampai hari ini belum terjawab, belum dikabul oleh Allah. Maka saya bertanya lagi, doa apa itu ya kita? Saya ingin bertemu dengan yang namanya Syekh Ahmad bin Hanbal. Itu doa keinginan yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari pedagang roti itu hanya satu terakhir sebelum dia mati, punya keinginan agar bisa bertemu dengan Syekh bin Hanbal. Itu yang dilontarkan, dijelaskan si pedagang roti terhadap Syekh bin Hanbal. Maka spontan Syekh bin Hanbal terkejut, terharu, sambil di dalam hati ternyata Allah memperjalankan saya saat ini menuju Mesir ini, hingga istirahat di masjid diusir oleh pengurus masjid, tidak dihendaki, tidak diinginkan, dan dipertemukan oleh penjual atau pedagang roti. Ini adalah skenario Allah bahwa ternyata semua ini adalah wasilah daripada istighfar yang dibacakan oleh si pedagang roti. Nah, ini singkat cerita adalah dengan kisah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa dengan istighfar itu betul-betul ketika kita dawamkan dan yakin betul bahwa istighfar itu adalah amalan yang akan menjadikan doa kita mustajab, maka apa yang dilakukan oleh pedagang roti ini menjadikan bukti bahwa di antara tanda-tanda kedahsyatan istighfar adalah doa-doanya pedagang roti itu.
terkabul, sehingga ya tanpa disadari sebelumnya ternyata yang istirahat duduk bersama pedagang roti ini adalah Syekh Ahmad Ambal, yang diinginkan, diharapkan, yang menjadi doa hajatnya si pedagang roti ini pengen bertemu. Nah, ini ternyata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ghafurur rahim, sami'u du'a. Allah Maha Ampunan, Allah zat yang selalu mendengar setiap doa. Nah, itulah diantaranya jamaah sekalian kedahsyatan zikir istighfar. Karena istighfar itu hakikatnya adalah mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang sudah kita lakukan. Tidak mungkin kita di dunia ini tidak ada kesalahan, tidak ada dosa. Maka dianjurkan selalu kita mendawamkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diantara ketika kita mengamalkan istighfar di dunia pun sudah bisa dirasakan karunia Allah dengan wasilah istighfar. Bahkan dari kehebatan istighfar, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 10. Ini terkait dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis samaa 'alaikum bidrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nuh, aku katakan kepada mereka, mohonkan ampun kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun. Innahu kana ghafar, karena Tuhanmu adalah Maha Pengampun. Kemudian dari istighfar Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat ini, yursilis sama 'alaikum midrar wa yumdidkum bi amwali wa banin. Niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat dan berkah. Nah, jadi dengan wasilah istighfar pun bisa menjadikan kekuatan. Allah akan berikan rahmat melalui turunnya hujan. Maka ketika di musim kemarau susah hujan, solusinya adalah perbanyak istighfar. Dengan istighfar maka Allah akan turunkan rahmat melalui hujan. Hujan yang lebat penuh dengan keberkahan. Itu semua wasilah istighfar. Jadi jangan beranggapan bahwa turunnya hujan lebat membawa musibah, membawa banjir.
sebagai orang yang beriman, hujan lebat yang Allah turunkan adalah bagian daripada karunia Allah. Di dalamnya adalah kebaikan, keberkahan yang harus kita syukuri, bukan musibah, bukan kebajikan. Kalau musibah banjir itu bukan bukan berarti bukan selalunya musibah, tetapi banyak sebab-sebab dari kesalahan manusianya itu sendiri yang menyebabkan banjir. Banyaknya sampah yang menghambat saluran air, banyaknya tanah pohon-pohon yang tumbang, akhirnya kalau air itu kan mengalir netral, kita yang mengarahkan air mau ke atas, mau naik nanjak bisa, mau turun mau datar bisa, kembali kepada manusia. Sebenarnya menjadikan banjir musibah itu juga lebih kepada peran-peran kita manusia. Jamaah rahimakumullah. Kemudian setelah Allah turunkan rahmat dari wasilah istighfar, di ayat selanjutnya Allah jelaskan wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah akan tambah amwalukum, harta-harta kalian akan diperbanyak harta-hartanya, wa banin, dan anak keturunan. Jadi ini wasilah banyak. Kalau kita fakir, kalau kita kekurangan harta, solusinya banyak istighfar. Kalau kita belum dikasih keturunan, bahkan dikasih keturunan cuma sedikit, pengen banyak, berkah sesuai yang disunahkan oleh baginda Nabi adalah keturunan yang banyak, maka perbanyak istighfar. Kemudian wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Allah jadikan jannatin itu kebun-kebun yang indah. Wa yaj'al lakum anharo, juga sungai-sungai yang indah. Para ulama mentafsirkan jannatin di sini, jannatin itu tumbuh-tumbuhan yang artinya adalah kedamaian, ketentraman. Kemudian anharo, sungai-sungai itu para ulama menafsirkan juga adalah ketenangan hati, ketenangan kehidupan di dunia. Jadi Allah ciptakan pepohonan, tumbuh-tumbuhan, sungai-sungai yang mengalir dengan indahnya. Semua itu adalah bagian daripada rahmat Allah agar manusia menikmati dengan penuh ketenangan dan juga penuh ketentraman dalam kehidupan. Ini luar biasa. Jadi ini salah satu firman Allah di surat Nuh, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita selalu segera memperbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan wasilah istighfar ada 6 hal kemuliaan yang Allah sediakan di dunia, apalagi kelak di akhir. Jamaah rahimakumullah. Ada hal yang sangat penting yang perlu kita ingat. Ada setiap amalan soleh kita itu ada 2 kemungkinan, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sebaliknya bisa juga tidak diterima oleh Allah, bahkan ditunda. Termasuk dengan istighfar yang kita lakukan, yang kita dawamkan, kita zikirkan,
itu juga belum tentu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya kita belajar bahwa ternyata setiap amalan soleh itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa syarat. Termasuk istighfar pun ada syaratnya. Ketika istighfar kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka minimalnya dua hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah ketika kita mengamalkan istighfar, melakukan zikir istighfar kepada Allah, syarat yang pertama adalah kita harus fokus, khusyuk, bahwa kita sedang berkomunikasi kepada Allah, kita sedang mohon kepada Allah, maka hati kita harus tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama. Yang kedua adalah setelah kita melakukan zikir istighfar, mohon ampun kepada Allah, setelah itu kita harus menjaga tidak melakukan maksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minimal dua syarat yang harus kita kedepankan. Pertama, ketika kita berzikir menghadap Allah harus fokus dan khusyuk. Yang kedua, setelah kita melaksanakan zikir, maka menjauhkan hal-hal yang menimbulkan dosa terhadap diri kita. Insya Allah ketika dua hal ini kita bisa lakukan, wasilah hikmah keutamaan daripada istighfar kita akan sesuai mempermudah, mempercepat ijabahnya doa-doa kita, dan termasuk mendapatkan rahmat-rahmatnya Allah yang telah dijelaskan di antaranya di surat Nuh tadi. Lalu kalau ada yang bertanya, istimewa mana sholawat dengan istighfar? Nah, di sini kita bisa menjelaskan bahwa tadi syarat istighfar adalah pertama harus fokus dan khusyuk, bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirkan Allah. Hati kita jangan sampai meleleh. Yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang bersifat maksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sama. Beda dengan sholawat. Kalau sholawat hanya berucap di lisan saja, baru di lisan Pak, belum sampai kepada kekhusyuan, belum sampai kepada hati, baru di lisan baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, baru di lisan saja Allah sudah berikan pahala, sudah diterima. Man shalla alayya, man shalla alayya wahidan wa sallallahu asran sholat. Barang siapa bersolawat kepadaku, kata Nabi, wahidan, sekali saja, maka wa sallallahu asran sholawat, maka Allah akan memberikan sholawat, Allah akan memberikan kebaikan, 10 kebaikan kepada orang yang bersolawat satu kali. Jadi baru mengucapkan di lisan Allahumma sholli ala Muhammad, di lisan sekali sudah mendapatkan pahala 10 kebaikan, nasran, sholat. Itu diantaranya istighfar dan sholawat. Jadi kalau mempertanyakan hebatan mana, dasar mana, utama mana istighfar dengan sholawat, jawabannya dua-duanya istimewa. Dua-duanya istimewa. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita sama-sama evaluasi, mari kita sama-sama berusaha meningkatkan
amal yang kita, kesalahan kita, terutama zikir-zikir kita, diantaranya adalah istighfar. Semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa mendawamkan istighfar, sehingga doa-doa kita, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya pribadi, umumnya para jamaah sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.